Shalom Ibu Bapa yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur saat ini Kamis tanggal 2 Maret 2023 saya Pendeta Dewi Riana STH menyampaikan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang sungguh luar biasa baik dalam hidup kami. Pada kesempatan yang indah ini kami semua ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkanlah setiap kami untuk boleh mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu saat ini dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang boleh mendengarkannya. Inilah seru doa kami bersama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka bersama Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh. Di bawah perikop, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunik, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah senantiasa hidup kita. Firman Tuhan dari 2 Timotius 1, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, berbicara tentang Rasul Paulus dan juga Timotius yang dikatakan sebagai anak yang kekasih. Ayat yang ketiga di sana menegaskan bahwa Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan untuk ketaatan dan kesetiaan iman dari Timotius. Ayat yang keempat sampai yang kelima di sana digambarkan bahwa sungguh luar biasa iman yang dimiliki oleh Timotius. Dan di sana dikatakan tidak hanya dari Rasul Paulus, tetapi dari neneknya Lois dan ibunya Eunik, Timotius belajar tentang keteguhan dan kesetiaan imannya. Kemudian dari ayat 6 sampai ayat yang ke-7 juga ditegaskan bahwa Rasul Paulus dengan semangat dan keyakinan bahwa dalam pelayanan Timotius, Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal demikian kita belajar saat ini. Yang pertama, diajarkan bagi kita ialah kita harus memiliki iman yang tulus kepada Tuhan. Meyakini Tuhan bahwa dalam setiap aspek hidup kita, Tuhan senantiasa menuntun dan juga memberkati kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari firman ini diajarkan kepada kita ialah dengan iman. Kita percaya bahwa kita dituntun oleh Tuhan menjadi pribadi yang terus membangkitkan semangat bagi orang lain. Sehingga relasi kita dengan Tuhan dan sesama semakin terbangun dan terbina dengan baik.
Jadi Bapak Ibu sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan mengajak kita bersama. Percayalah dengan iman kita bahwa Tuhan itu sendiri yang selalu menuntun dan menyertai langkah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita naikkan doa kita. Terpujilah Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan yang sangat besar kasih setianya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa iman yang teguh dimiliki oleh Timotius, itu juga dimiliki oleh kami saat ini. Hingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lalui, apapun yang kami rasakan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman ini pada loh hati kami, sehingga kami boleh mengingat, bahkan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, secara mengkhusus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Liang Nyaling. Tuhan memberkati setiap pelayanan di tempat ini. Pendeta, penetua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang boleh ambil bagian dalam pelayanan Tuhan di jemaat Liang Nyaling saat ini. Tuhan memberkati, sehingga dalam tugas dan pelayanan mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang ada di Liang Nyaling ini, dalam setiap keluarga yang mereka bangun, anak-anak mereka, orang tua, masa muda, dan apapun itu dalam hidup mereka masing-masing. Kami hanya mampu pertaruhkan dalam kuasa tangan Tuhan, kesehatan, kekuatan, pekerjaan, rezeki, berkat, berlasir kiranya tercurah atas kasih karunia datang daripada Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami pertaruhkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di jemaat Liang Nyaling saat ini, diberkatilah senantiasa. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap kami saat ini. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Kabupaten Murung Raya saat ini. Tuhan memberkati Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya, sehingga mereka boleh memerintah kabupaten kami dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga di tempat ini nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Dan bagi kami pun sebagai masyarakat di tempat ini, biarlah kiranya kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk resort kami Puruk Jauh. Tuhan memberkati dari tingkat resort sampai kami di jemaat-jemaat. Biarlah kiranya kami senantiasa sejalan sepemikiran, sehingga kami saling membangun satu dengan yang lain, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini, ada banyak hal yang mengitari kehidupan kami masing-masing, entah itu sakit penyakit, entah itu cobaan hidup dan lain sebagainya. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan, sehingga kami mampu melewati satu persatu dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga serahkan setiap aspek kehidupan kami saat ini, setiap rencana harapan kami, setiap cita-cita kami, bahkan keinginan kami, setiap apapun yang kami butuhkan saat ini, kami hanya sandarkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena ketika kami boleh mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu akan mampu kami lalui dan hadapi. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan yang boleh mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.